Bismillahirrahmanirrahim. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha wala qud'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha muslatukan. Walauna, andai kata tidak ada mayadinun nufus, medan-medan atau lapangan-lapangan yang dimana di tengah lapangan itu banyak hewan-hewan di dalamnya yang berlomba lari berkeliling di tengah lapangan itu. Andai kata tidak ada medan-medan untuk berlomba berlari beberapa hewan di dalamnya, mata pokok sayrus sairi, tidak akan menjadi kenyataan perjalanannya orang yang berjalan kepada Allah tentunya. Kalimat ini hadirin sekalian, ini gambaran bahwasanya di dalam kehidupan ini di sana banyak medan-medan atau lapangan-lapangan yang di dalam lapangan itu penuh dengan hewan. Yang hewan itu saling berlomba. Hewan A berlomba dengan hewan B, atau A sama A, B dengan B. Lomba lari, saling mendahului, saling memukul, saling mengumpat. Hewan-hewan itu ada yang berupa anjing yang selalu lidahnya terbuka dengan lidahnya yang meleleh. Ada kalanya hewan itu nyeruduk sana, nyeruduk sini. Dan itulah nafsu manusia. Itulah nafsu. Jadi medan di sini artikan laula mayadinun nufus. Andai kata tidak ada medan, yang medan itu terisi oleh hewan yang hewan-hewan penuh dengan nafsu. Kan ada hewan itu bagaimanapun selalu ada tiga kan hewan itu. Ada hewan diam, ada hewan diam. Orang ini bagus, iya tapi tidak mengganggu orang, menang mangan kudu. Tapi hewan sinten ke sapi kan tidak ganggu begini. Baru kalau diganggu dia nyeruduk. Ada hewan tuh menyerang terus. Jadi kalau cengkeh kan gitu. Jadi nafsu manusia itu katanya bagikan ada di tengah medan nih, mayadinun nafsu manusia itu berada di tengah medan ini. Yang medan itu penuh dengan hewan. Nafsu manusia ada yang nafsunya sama dengan sapi. Mangan, sapi kan ditekek nang kandangnya mangan dong. Sehingga dikatakan oleh biologi ilmu hewan dikatakan pemamah biak. Mangan dong. Ada nafsunya itu seperti itu. Jadi ini gambaran, kami ini tidak bicara soal lapangan sepak bola. Di lapangan itu banyak hewan. Ya manusia itu nafsunya seperti hewan itu sebetulnya. Andai kata tidak ada lapangan itu, ya tidak ketemu ini baik dan tidak. Wong iki sabar om. Duwe akeh ya tetep sabar, sabar iku nek melarat iku sabar. Orangnya sehat, orang sehat sabar. Kalau ini kalau Pak Kaji ini duwe akeh, orangnya sehat, semuanya terpenuhi sabar, ya tetep sabar. Yang dikatakan sabar secara melarat loro anak pinjam yang mau dibayar sertifikat ono mesti mati. Itu yang dikatakan sabar. Yang dikatakan orang itu sayrus sairin, orang itu berjalan kepada Allah kalau dia sudah melalui
medan-medan pertempuran yang berlomba itu sebetulnya. Nah itu kebetulan hati maksiat itu gak betul nanti nang kejadian itu maksiat di mana? Dan kekuatannya orang ini di tengah-tengah pasar masih takwa kepada Allah, ini yang baru. Nah itu berguna. Dan ini kita nanti nonton biskop. Mungkin kan biskop pun nanti ngaku, kan tak bisa itu. Iya. Jadi lapangan yang dikatakan Medan bahasa Arab kan? Medan itu bahasa Arab. Maidan, Mayadin, jamaknya Medanun, Maidani, Mayadin. Jadi medan-medan kehidupan itu yang penuh dengan hewan, yang setiap manusia ada yang hidup tikus, jawab si kita pergi mulo, kan seperti itu. Ada hewan itu, ada manusia itu model hewan lempok. Jadi di sini dikatakan laula mayadinun nufus mata haqqaq, tidak akan menjadi sebuah kenyataan, tidak akan tahqiq. Gak kira bener-bener serius Sa'idi. Di sini sedikit berbicara tentang ilmu tauhid. Idla masafata. Idla masafata. Bainaka wa bainahu. Hatta tatwiyah. Rihlatuka. Wala qut'ata bainaka wa bainahu hatta tadbuha ruslan. Mengapa orang-orang tasawuf kepada Allah berangkat mau menuju mana? Menuju kepada Allah. Mau kemana? Kamu mau kepada Allah? Kepada Allah. Berarti Allah jauh. Berarti Allah jauh. Beginilah. Di dalam ilmu tauhid Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang menyerupai. Jadi Allah itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ada di mana Allah? Di atas, ya muhtas. Kalau Allah di atas kan berarti di bawah tidak ada Allah. Kan sering terserah yang di atas. Kalau dia mengatakan di atas itu Allah di atas, ya salah. Allah tidak di atas. Tidak di atas. Allah ada di timur, Allah tidak di timur. Menghitung Allah tidak begitu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi oleh tempat. Bagaimana Al-Quran mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Bagaimana Ar-Rahman Allah Ta'ala itu menempati satu tempat di arasy. Istawa itu diartikan oleh ulama tauhid, istawa itu artinya istaula, menguasai. Bukan istawa itu lunggu-lunggu bersemayam. Nabi Isra Mi'raj untuk menemui Allah kemana? Ke atas langit. Jadi kalau ada di langit, di bumi tidak ada Allah kan begitu. Nah. Mengapa ahli tasawuf kok menggunakan kalimat tidak ada jarak, la masafata, tidak ada jarak kamu dengan Allah, tidak ada jarak. Walaupun istilah di sini istilah perjalanan. So, kalau sudah perjalanan seakan-akan kita jauh. Jadi tidak ada jarak bainaka wa bainahu, dan antara engkau dan Allah, hatta tatwiyah rihlatuka, sehingga perjalanan perlu melipat. Tatwi tawayat itu tayyan melipat. Jadi perlu menempuh jarak jauh untuk dapat sampai kepada Allah. Aku nekah nang Mekah ketemu dengan Allah. Masya Allah nang Mekah kan keliru. Jadi tidak harus ke Mekah untuk ketemu Allah. Qulillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Timur dan barat miliknya Allah. Kemana kamu mengarah? Fatamma. Kemana saja itu wajah. Kalau kita sholat wajib harus menghadap bagi kiblat.
Mana kiblat? Ya di sana. Arah kita ke kiblat, tapi hati kita kepada Allah. Kepada Allah. Jadi tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Istilah saja merupakan perjalanan, bagaikan perjalanan jauh. Bagaikan perjalanan jauh. Karena Allah itu Innallah ma'ana. Selalu Allah itu bersama kita sebetulnya. Innallah Aina takunu ma'akum, aina takunu wa huwa ma'akum. Itu Allah itu bersama dengan kami. Selalu Allah itu bersama-sama. Mana jua minta rasatin illah warahmatuh. Kalau omong-omongan kita bertiga, nomor 4-nya itu Allah. Jadi tidak bisa kita lepas dari Allah. Mengapa di sini dikatakan kita tidak ada jarak dengan Allah? Mengapa dikatakan perjalanan kepada Allah? Sekarang saya jadikan hadis yang lain. As-sakhiyyu qaribun minhu. Orang yang loman itu dekat. Ba'idun minan nar. Qaribun minallah. Ba'idun minan. Orang loman itu dekat dengan Allah. Dekat itu ada dua macam, ada dekat fisik, ada dekat non fisik. Nah, aku cedek itu kok berarti dempet hati ini sih, bukan berarti cedek itu. Tuh, kayak pikir kali lepeannya sana seniku. Dekat itu bukan dekat berarti dempet, tidak. Dekat itu selalu bersama-sama, hatinya selalu. Aku baik cedek. Dan itu dikatakan dekat itu bukan dekat itu hubungannya secara fisik. Jadi ada hisi, ada maknawi, ada dekat secara fisik, ada dekat. Jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah jauh dari Allah. Bukan jauh dia jauh dari Allah. Secara hubungannya menjadi jauh. Jadi perlu ada sebuah perjalanan, menempuh satu perjalanan untuk dekat kepada Allah. Kalau secara alamiah, wa nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadimu, katanya. Allah lebih dekat. Jadi kalau ulama mengatakan ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khossah. Kalau orang semua manusia itu dekat dengan Allah, ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum. Tapi ada ma'iyah khossah, kebersamaan secara khusus. Kebersamaan khusus itu adalah ma'iyatur rahmah. Selalu bersama Allah dengan rahmatnya. Allah mengatakan qaribun minal muhsin. Allah itu dekat kepada orang yang beramal soleh di luar. Jadi jelas sekali di sini tidak ada jarak kita dengan Allah. Artinya bukan Allah ada di satu tempat. Jarak ini bukan jarak secara fisik kan, jadi Surabaya Bandung, Bandung Jakarta, Bandung Mekah, bukan itu. Tapi maknawi. Jadi hubungan dekat dengan Allah bukan fisik yang jauh, tetapi hubungannya menjadi jauh. Itu family itu bahasa Arabnya qarib. Family itu bahasa Arabnya qarib. Siapa? Sahabat, ada sahabat karib. Kenapa sahabat? Sahabat yang dekat. Bukan berarti orang my dempet, tetapi hubungannya dekat. Jadi dekat Allah itu hubungan. Itulah masafata bainahu bainaka wa bainahu hatta tatwiya. Karena tidak ada masafah jarak antara engkau dengan Allah sehingga perlu kamu untuk melipat sebuah perjalanan. Tatwiya rihlatuka. Wala qut'ata. Dan tidak ada sebuah bentuk putus bainaka wa bainahu, dan antara engkau dengan Allah, hatta tamhuwaha, sehingga kamu perlu menghapusnya. Hatta tamhuwaha, sehingga perlu menghapusnya musratu kehubungan kamu. Allah ini buatan nate bermaru. Qot'un itu memotong. Qot'ah itu sebuah potongan. Artinya Allah tidak pernah memutuskan hubungan.
sehingga perlu kamu untuk tidak pernah. Cuma karena kamu tidak pernah berpikir, seakan-akan hubungan kamu putus dengan Allah. Jadi adapun kita dihidupkan di dunia ini, Allah bagaikan kita ditempatkan di satu medan laga. Jadi kalau dulu di masa sahabat Rasulullah SAW, orang yang beriman di masa sahabat kan bagus. Tetapi sekarang juga apakah ada bagus? Ada sekarang. Karena di masa Rasulullah kan pernah mengatakan, waktu sahabat mata al-Ikhwani, kapan aku bisa bertemu dulurku, katanya. Mata al-Ikhwani, kapan saya bisa bertemu saudara? Sahabat bingung. Toleh sahabat. Lalu sahabat matur kepada Nabi, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kita ini bukan saudara? Apakah kita ini bukan family? Rasulullah menjawab, la bal antum ashab. Kamu itu sahabatku. Ikhwani, dulurku, katanya Rasulullah. Unasun ya'tuna min ba'd. Yang dikatakan saudaraku itu orang yang datang setelah saya. Walam yarawni, kaki itu aku. Dan kita tidak tahu benar Nabi. Wa yu'minuna, dan mereka beriman kepada. Wa yu'minuna bil qirtasil mu'allaqi hadza. Dia tidak percaya kepada kata itu saja, kaki itu saudara. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah kepada kita. Nah, karena situasinya zamannya seperti ini, ya kalau sekarang ini imannya masih kuat dengan godaan seperti itu, ya pahalanya sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau bahasa Sayyidina Abu Bakar kan bertentang api, bertentang speaker, dan tidak ada apa-apa. Nah, sekarang apakah ada saja orang yang derajatnya seperti Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau masa sahabat dulu Allah hafal Quran, hebat. Sekarang hebatan lagi, kalau sekarang situasi seperti ini masih ada orang yang mau menghafal, hebatan lagi. Karena godaannya, medannya kan, mayadinun, medannya sudah seperti. Jadi kalau iki ke Mekah ke masjid, pinggiran masjid, satu hari masjid itu saya 5 waktu bisa, iya. Jalannya lurus lagi. Kalau zamannya Rasulullah nang Gunung Wahiro itu batu-batu, goreng aja jauh waktu-waktu. Medannya yang tidak memungkinkan. Karena medannya sulit. Ya, kalau masih nuntut itu ya hebat. Jadi keimanan seseorang itu tahakkuk seharusnya ini karena medannya as-sairu ilallahi ta'ala huwa qat'u aqabatin nufus. Perjalanan kepada Allah itu memotong segala yang menjadi akibatnya nafsu. Wa mahmi athari nafs, dan menghapus segala pengaruh-pengaruh nafsu. Wa dawaiha, yang menarik kepada nafsu. Baru berhasil. Atau wa ghalabati ahkami tabi'atiha wa jibillatiha. Orang masih datang kepada Allah untuk melawan, menang. Ghalaba itu ngelawan, menang kepada hukum-hukum tabiatnya. Kan manusia tabiatnya, manusia kan tabiatnya tidak akan ingin kalah dewa. Dia menang toh manusia. Kepingin enak, ya manusia. Kepingin gak repot, ya manusia. Melawan itu. Kalau sudah kuat, hatta tahaqqaqa min dzalika, sehingga menjadi hatta tadhara, sehingga jelas min dzalika wa tuhsalu laha ahliyatun liqurbi minallah, sehingga dia mencapai keahlian pantas jatuh dekat kepada Allah. Wa tasilu ila sa'adati liqa'i, dan dia akan mencapai kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah.
wala mu'anata hadil asya lam yatahaqqaq walau la mu'anata hadil asya lam yatahaqqaq seru. Kalau dia tidak mau repot, anak itu payah, melawan payahnya kehidupan ini, ya tidak akan lam yatahaqqaq serus duit biru ikut duit macam tu saya buat saudara biar yo saya buat sampean lu saja saudara biar saudara 5.000 yo ambil sing 1 saya. Jadi dikatakan beratnya yang diukur itu kan berat. Ulama mengatakan laisal ata'u minal fuduli sama hatta tajuda wa ma ladaika qali. Sing jenenge loman itu duwe iki sedikena. Duwe piro 10 orede mari al hebat. Andi berapa tuh bisa? Orede mari. Kan saya. Ini orang gibah. Kelasnya kelas 10 apa tidak apa jadi 10 saja kali itu saya nggak ada mulai setia mau tanding PC parai jadi menurut lele minggu 2.500 mau 2.000 kebetulan itu ada duit 1 juta sing 500 sewa ini yang pikir-pikir di sini lain, ini lainnya nek sik 10 ayo apa rede ini kira ya mana 10 juta jadi ini janjinya Pak Redi 10 juta Pak Redi ini beratnya di sana beratnya ini yang dikatakan Pak Alam ini berat andi 10.000 bering mesti beri 1.000 sehebatnya menandai 5 guru sehebat ya, bukan tidak baik 1.000 tapi yang hebat itu 10.000 bagi lesal atau bukan kemudian itu minal fuduli karena kelebihan itu sama hatan bukan lomang. Nah itu 1 juta wong 3 MSC 2.000 10.000 itu lomang buat kentut ya muang kentok jadi ada 10 juta tiga ibu nyai sewan itu lomang tuh nyai sewan muang kentok muang aral kan itu hatta tajuta kamu lomang wa maladai kalau kamu masih memberi orang sedangkan kamu itu mempunyai sedikit itu yang ditekan. Demikian juga wong sibuk sik wiritan wis sibuk sik ndak usah wis kan memisan wis kan itu ndak usah kalau kita mestinya wiritan istighfar 100 kali nuntut 3 kali ya 3 kali ndak usah. Ini yang dikatakan tahaqqaq sairus ini. Asluke wal muqtal aqrabu ila al-amali min nafsiha. Fal bu'dul hissi jauh secara hissi wal masafah. Perjalanan seperti Balung, Jenggawa, Balung, Surabaya itu kan perjalanan. Dan kepada Allah bukan perjalanan seperti itu, tapi perjalanan yang bersifat maknawi seperti kita baik saja ikut mengapa menjadi jauh? Setelah famili artinya famili dekat. Cek misanan aku minduan kok tak tahu. Kok iso gak anu? Wong kok gak taunya. Akhirnya ndak pernah ingat. Kan saat ini HP kan zaman enggak ada HP pikir. HP ini udah gak tahu kalau pulsa. Bener dia. Niku kan enten yang gak ada HP tak tuan lawang pulsa. Assalamualaikum. Kan dapat tahun kan telah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana alhamdulillah. Pahala sudah di sini mendoakan, sana juga mendoakan.
Itu nek HP ini HP senang silaturahmi. Nek HP ini enggak silaturahmi. Piro? Didol piro kok sampean? Oh ini lain lagi. Ini HP ini bisnis. Di sini waqala ba'dhum mal hayatu illa fil mauti. Ai ma hayatul qalbi illa fi imatatin nafs. Bahwa di sini dikatakan tidak ada kehidupan kecuali di dalam kematian. Mal hayatu illa fil mauti. Tidak ada kehidupan kecuali di dalam kematian. Mati apa? Mati di nafsu. Tidak ada kehidupan. Jadi orang itu tidak akan hidup kalau nafsunya tidak dipatahkan. Jadi medan tadi itu. Jadi tidak ada kehidupan kecuali nafsunya dimatikan. Lalu ulama di sini Hatim al-Asam radhiyallahu anhu qala man dakhala fi madhhabina hada, barang siapa masuk di dalam madhab tasawuf yang kita baca sekarang ini, falyaj'al fi nafsi arba'a khisalin, harus dia membuat dirinya 4 perkara. Minal mauti, mautun ahmar, ada mati merah. Wa mautun aswad, mati hitam. Wa mautun abyad, mati putih. Wa mautun akbar, mati hijau. Dimatikan untuk ngelatih. Jadi kalau ingin masuk di dalam ilmu tasawuf ini, al-mautul abyad, al-ju itu apa? Poso. Al-ju itu kan kita melatih melawan nafsu kan itu, dibuat lapar. Wal mautul aswad, mati hitam, ihtimalu adan nas, harus mau memikul adan nas, gangguan manusia. Gelem. Wal mautul ahmar, mati merah, mukhalafatun nafsi, harus melawan nafsu. Wal mautul akhdar, mati hijau, tahriqa ba'dha ala ba'dhi. Mati hijau artinya mau menggunakan pakaian compang, pakaian sederhana, gelem. Karena yang banyak sekarang ini, orang ini penampilannya saja bagus, penampilannya berlebih betul. Perusahaan yang betul, kawan yang betul, kena penampilan saja. Hatinya kotor, betul. Hanya penampilan luarnya bagus, hatinya kotor. Jadi kalau mau kepada kesederhanaan seperti itu, baru dia itu dikatakan bisa berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya loncat sini karena banyak keterangan yang harus dibahas. Ada caranya, harus banyak diam. Waqad bayyana radhiyallahu an kaifiyatan mujahadatiha. Di antaranya di sini as-samtu, diam. Kakek ngomong diam. Apakah ada yang mengamalkan itu? Ini sudah berpecah fitnah, sudah macam-macam. Itu apa yang ngomong? Itu termasuk bagian dari mujahadah. As-samtu, persis yang dikerjakan oleh Sayyidatina Maryam. Siti Maryam pernah menggunakan itu. Sopo itu paling oleh nyenuan kan begitu macam-macam. Padahal wanita suci. Lalu dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauman fala ukallimal yawma insiya. Inni nazartu, saya nazar lirrahmani, untuk Allah. Sauman, jadi niat poso kaum. Karena itu poso gak mangan.
Ini tidak ditambah mana poso kau. Fala tukallimal yauma insiya, maka tidak mau bicara dengan manusia. Orang tidak banyak bicara itu wibawanya naik, wibawanya. Nah. Kalau banyak bicara turun jatuh wibawa. Asam tu menurut adzhab, diam itu sebetulnya emas, diam itu naik. Banyak contoh-contoh di sini. Nah, manusia ini di sini ada macam-macam. Ada manusia ini itu mengambil syariatnya saja. Ada manusia itu membuat dirinya lebih macam dua manusia. Bentar gitu. Jadi orang-orang yang secara syariat saja itu biasanya tidak mau kepada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat berat. Cari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan. Ya apa caranya? Rukso, boleh keringanan itu biasanya orang-orang ahli cari syariat. Tetapi orang-orang ahli hakikat biasanya dia akan menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat. Jadi kalau ada dua pekerjaan sama-sama baik, sudah sing paling apa dan mana sing dilakoni sing apa karena nafsu itu paling tidak mau pada yang berat. Nah bang saya ada saya sing itu ceritanya. Yang itu nyumbang ngekei sodako itu kepada famili tidak pakai suka orang senengan ngomong dia mana yang lebih berat? Kalau kamu lebih berat menganyukan itu famili jadi melawan nafsunya, melawan sama-sama sunnah, sama-sama ibadah sunnah. Maksudnya saya lebih apa? Mendahulukan yang lebih berat kepada nafsu. Jadi biar bisa melawan nafsu. Itu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang hakikat. Jadi tidak mengambil sing gampang-gampang. Ya'khudha fihi bi'azaimil umur. Nah syariat kan enggak oleh sing dengan ya opo salat iku iso diringkes patang rakaat iso dadi sak rakaat umpamane. Golek dalil umpamane begitu kan enggak bisa. Jadi sing apa? Nek ben syariat sing enteng sing penting marifatah radhalin amin yuk qul huwallahu ahad. Rakaat kedua inna a'tainakal cepet kan enteng. Tapi orang-orang ini mencari yang lebih berat ngoleh ayat sentuh. Aku ya apotek itu dilawan. Itu caranya. Itu bedanya di sana. Wa yajtanibur rukhas dan menjauhi dari rukhsah-rukhsah alladhi min sya'nil amal. Yang ringan-ringan dia tidak mau. Bukan tidak boleh, dia tidak mau untuk menjaga biar nafsunya tidak ngelantur. Saat ini perjalanan sini 80 kilo mana belum sini Purwolinggo umpamanya. Nah si awake sehat umpamanya gak dijamak sholat apa petang rakaat oleh jamak kosor oleh yuk awak ben gak biasa
biasa ngentengan. Biasa ngentengan terus ngentengan. Dari itu orang-orang ahli hakikat ini lebih banyak tiap sholatnya mesti digandeng dengan sholat sunnah karena tidak mengendengkan itu. Sekarang saya akan baca ini yang ada satu yang penting. Ada satu keterangan ini saya ambil dari kitab An-Nasaihu Diniyah. Mengapa seseorang itu suka kepada kelihatan ini? Jadi orang itu kan cenderung melihat kepada yang dilihat oleh mata, karena dia menganggap bahwa yang terlihat oleh mata itu lebih memberikan janji nikmat daripada yang dilihat oleh hati. Al-Quran mengatakan ya'lamuna zahiral hayatid dunya, ya'lamuna zahiral hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi umat Islam sekarang itu diketokno barang-barang zahirul hayatid indah, ini indah, ini indah, ini indah. Jadi kehidupan dunia itu yang diperlihatkan. Sedangkan dia kepada akhirat lupa. Teknologi ini iya, akhirat yang penting. Akhirat. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Al-Imam Hasan Basri berkata, ya'khudhu ahaduhum dirhama ala dhafrihi wa yukhbiruka bi zinati min syiddati ma'rifatihi bi umuri dunya. Ada orang merasa pandai dengan dunia. Nek nyekel barang iki paling sak gram, kira gram mau dagang emas. Tangane iso ngukur, saking pinter teknik. Tangan disedurin meter. Terus Imam Hasan Basri niki tabiin, sahabat tabiin Imam Hasan. Ini orang kagum kepada itu, tapi tidak kagum kepada orang yang pegang tas. Biar berangkat, mesti dagang mas ahli sudah ahli dagang. Tapi nengat hitung duit kan, dia 1 juta ini apal kena tangannya itu peteng, ini kan duit dia lagi, aku 50.000 lagi, ini 5.000 nih, ini masih peteng apal, dorin apa ini kan, padahal petang itu untuk zikir kepada Allah sangat bagus betul, sangat bagus. Terus Imam Hasan kan 10 ini contohnya langsung kitabnya sendiri. Min syiddati ma'rifatihi bi umurin dunya, pernah sangat tahu tentang masalah dunia. Walau saat tahu ansur titaharo, nah ditakoni piro syarat wudu. HP saiki model piro? Ono sing Android, ono sing gak Android, ono sing sepeda ngerti sampai betul. Iki apa nih? Nakoni piro syarat sholat apa? Orangnya celaka. Syarat sholat ada apa? Rukun sholat lali, tapi sholat piro lali repot. Piro lali. Dagangannya apa? Nggak usah dikai bandrol dagang. Padahal dagangannya sak omah, tidak bandrol. Apal. Oh, orang ini terbalik. Ini kita surut sholat. Syarat lam ya'rif syai'an minha. Tidak apa. Jadi orang yang terkena musibah yang besar orang itu fal jahdu ra'sus syurur. Fal jahdu ra'sus walau istama'a alal jahili a'da'u liyadurru lam yakdiru ayyadurru. Ada orang berusaha ingin mencelakakan orang. Bagaimana caranya orang itu bisa celaka?
Tidak bisa. Orang bodoh itu tidak bisa dijelakakan. Ya apa caranya wong bodoh itu bisa tercela? Tidak bisa. Kita tidak bisa mencela orang bodoh, tidak bisa. Orang bodoh niku disiram betul teles, disiram betul teles, dipom tidak terbakar. Tidak bisa kita membuat madarat kepada orang bodoh. Ya, hebatnya kan ini kisah ngarang Habib Abdullah ada. Kalau ada orang ingin membuat orang bodoh itu sengsara, tidak bisa. Orang bodoh dibuat sengsara tidak. Loh kok ngoten Pak ya ini? Karena kebodohannya lebih sengsara lagi sebetulnya. Ini kalimat bagus. Bodoh lah. Kalau kita akan menyakiti orang bodoh tidak bisa. Kenapa? Wong bodoh ini mau sudah sakit. Bodoh ini kelelahan. Amin. Kalau kita ingin mencela orang bodoh tak bisa. Kok itu bodoh ini sudah lebih terjadi. Nanti yang aib. Bagaimana orang itu aib? Tak bisa kita membuat aib orang bodoh. Kenapa? Bodoh ini lebih aib. Jadi mayab lugul jahillah, mayab lugul a'da min jahilin. Tak bisa orang itu mengganggu orang bodoh. Karena bodohnya sendiri sudah bodoh. Bodohnya sendiri terus mati wis bodoh. Jadi boten sekecil wong. Kalau kita yang pandai, yang hadirin orang pandai-pandai, ojo sombong ndak oleh. Kenapa sih bodoh ini? Kan ini perlu. Ini perlu. Kenapa nanti kita banyak orang yang bodoh gak pindah? Bodoh itu di sini dikatakan. Tsumma innal jahlal madhmuma 'alal itlaq. Bodoh yang dikatakan bodoh wauni. Napa? Ayyat halal insanu bodoh minal ilmi dari ilmu. Ma faradallahu alaihi ilmu. Bodoh kepada fardu yang difatkan Allah. Yang dengan bodoh itu pintar itu, jadi yang gak bisa mencoba kitab bodoh ya tentu bodoh, sing iso sholat, sing hafal fardu dia untuk tentu turun bodoh, sing bodoh awalnya syaratnya sholat dapat, fardu dia untuk dapat, itu saya dari bodoh. Jadi orang seperti itu masih dilarani kayak sororon, so bodohnya lebih sororon. Fahdar ayyul akh min dzalik. Awas sampean kepada masalah itu. Jadi karena banyak orang sekarang ini pandainya segala macam pandai, tapi tidak kono syaratnya suci tidak ngerti, syaratnya sholat tidak tahu. Walam ya'rif syai'an. Jadi walam istama'a 'alal jahili a'da'uhu liyadurru walam yagiru. Tidak bisa kita akan membuat orang bodoh itu celaka atau orang bodoh itu ya, karena kebodohannya lebih. Kita membuat orang bodoh nafsu itu bodohnya lebih musibah. Artinya bodoh kepada apa yang harus kita ketahui. Kalau kewajiban Quran apa? Sholat tahu semua, bukan bodoh. Tapi kan gak iso hafal Quran. Iya tapi sampean wis gak bodoh. Sing bodoh wis gak iso sholat itu bodoh. Orang ini yang bahaya. Jadi orang ini kalau gak iso sholat, tidak hafal, wudu gak iso kuduru nih. Kofil mauti, kobel mauti, moto di akhir. Kita mati ada. Buat samuh kobel kubur. Terus masuk kuburan, terus kuburan di sini. Jadi akhul jahli itu bawa masih nanda taruh. Yadunna minal ahya'i wa wali. Kalau udah bisa sholat, udah bisa ini. Sopo juga sopo ternyata sholat kan. Ini orang itu ada kejadian berarti. Jadi kita melaksanakan, kita yang hadir ini alhamdulillah kita betul-betul sudah alhamdulillah. Jadi yang diadakan bodoh itu jadi tidak itu wong bodoh tidak selama orang bisa merasakan perintah Allah berarti orang itu sudah tidak bodoh. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah bil alamin.